Jadi makanya Bapak harus siap. Berarti kalau ada kopi begini ada. Bapak harus siap jawab karena sudah pelayanan kami seperti inilah pelayanan kami. Iya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, Om Swastiastu. Baiklah Sobat Tani di mana saja berada. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Koordinator BPP Parigi Selatan. Beliau adalah pimpinan ya di BPP Parigi Selatan ini. Untuk itu kami lanjut saja untuk bertanya kepada beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak hari ini? Alhamdulillah sehat seperti yang Pak Rustam lihat. Alhamdulillah ceria Pak ya, cerah ya. Dalam hal ini Bapak kami undang. Ada yang ingin kami tanyakan agar semua Sobat Tani tahu ya. Seperti itu. Pak Dadang, kenapa sampai Pak Dadang munculkan media sosial ini? Media sosial yang kita cadangkan ya. Ini memang kita memasuki era digital ya, era digital. Ini mantap di sini. Oh ya. Oh iya Pak, seperti itu Pak. Disiapkan kopi ya. Jadi makanya Bapak harus siap. Berarti kalau ada kopi begini ada. Bapak harus siap jawab karena sudah pelayanan kami seperti inilah pelayanan kami. Iya. Boleh. Ya. Terima kasih Pak Rustam. Ini jamuannya lumayan ini sama panada apa lagi? Biar semua inspirasi muncul di pikiran Bapak. Betul. Oke. Jadi lanjut Pak, silakan. Saya lanjutkan. Jadi terkait dengan media ini. Iya. Ini era digital. Ya. Dulu itu ada namanya siaran perdesaan. Oh iya, siaran itu perdesaan. Radio ya, Ya. hanya sebatas mendengarkan. Ya zaman dahulu Pak. Bapak waktu itu umur berapa Pak? Kita masih 17 tahun. Itu masih prosesnya mendengar. Mendengar ya. Tapi kalau dengan ini podcast, nah ini orang bilang secara live, mendengar sekaligus melihat. Begitu Pak Rustam ya. Jadi kalau petani lebih senang begitu. Kalau kita menyuluh itu, mereka akan lebih paham dengan penyuluhan kita kalau mereka melihat dan mendengar. Itu memang yang kita canangkan. Oh iya. Kemudian Pak Dadang, apakah podcast ini muncul dari ide sendirinya Bapak atau mungkin ada orang lain yang terlibat dalamnya? Ya, kalau untuk ide, ini dari teman-teman penyuluh sendiri, dan kita cukup memfasilitasi saja. Atau bagaimana cara menyerap mereka punya ide, teman-teman penyuluh semua ya, yang ada di Kecamatan Parigi Selatan. Berarti dipadukan Pak ya? Dipadukan. Ya, sehingga muncullah podcast yang sekarang kita jalani ini. Kurang lebih seperti itu Pak Rustam. Kemudian ini podcast, ya maksudnya orientasi ini Binatani ini, Orbit ini, apakah langsung pada saat itu podcast, Orbit? Atau misalnya ada? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Itu harus dimimpikan dulu Pak Rustam. Iya. Minimal kita 3 kali tidur dulu. atau misalnya ada teman lain yang menyampaikan, Pak, kalau bisa namanya ini Pak, atau ada juga seperti itu. Ada juga yang dari mimpi Pak Rustam. Mimpi ya? Oh iya betul. Jadi tidak selamanya ide, tapi dari mimpi juga. Berarti petunjuk itu datang dari mimpi ya? Mungkin seperti itu Pak. Oh ya, kira-kira ya, betul itu Pak. Untuk Pak Dadang sendiri, sebenarnya Orbit itu sendiri itu apa sebenarnya? Orbit itu? Orbit ini nama Pak ya? Nama. Orientasi Bina Tani ya. Tapi kita bukan melihat namanya, tapi fungsinya apa? Fungsinya ya. Kemudian begini, fungsi dari Orbit ya, mungkin kalangan-kalangan lain perlu ketahui juga bahwa podcast yang kita buat ini bukan hanya sebatas wawancara antara Pak Rustam dengan narasumber ya, seperti itu. Tapi ini bisa
bisa kita salurkan, kita jadikan sebagai media penyuluhan. Oh iya iya. Ya, misalnya ada penyuluh-penyuluh yang ingin menyampaikan terkait dengan teknologinya, boleh melalui media yang kita siapkan ini. Oh iya iya. Ya. Berarti diantaranya itulah pentingnya Orbit ini sehingga diadakan di BP Parigi Selatan. Iya. Adapun juga selain daripada informasi terkait dengan penyuluhan, ada juga yang kita ambil isu-isu. Contohnya misalnya kelangkaan, bukan kelangkaan ya, kekurangan pupuk ya. Ya itu bisa kita mengundang dari narasumber-narasumber yang terpercaya. Mungkin kepala bidang PSP atau mungkin kepala seksi yang menangani terkait dengan pupuk atau informasi-informasi lain yang mungkin ada hubungannya dengan para petani. Mungkin program atau apa, mungkin seperti itu nanti selanjutnya. Oh ya, berarti di antara pentingnya Orbit ini yang ada di BPW Parigi Selatan, salah satunya yang tadi Bapak sebutkan ya. Pada prinsipnya dia menjadi media informasi. Berarti kalau menurut Pak Dadang, apakah media ini punya hari-hari khusus untuk disiarkan atau memang tiap hari gitu Pak? Iya, bagaimana menurut Bapak? Tergantung Pak ya, ya. Jadi kita tidak harus monoton dengan waktu, karena kita harus menyesuaikan juga dengan kesiapan para narasumber. Kita melihat juga apa kegiatan kita. Mungkin ini kalau Orbit ini podcast ini hanya sebagai tugas tambahan Pak Irfan tapi kita sebagai penyuluh itu ada tugas wajib yang harus kita kerjakan. Jadi kalaupun misalnya ada pekerjaan wajib yang harus kita kerjakan, berarti podcast ini untuk sementara tidak bisa kita kembalikan untuk nyiar begitu, seperti itu Pak Rustam. Nanti ada waktu-waktu luangnya. Oh iya. Kalau saya melihat Pak Dadang di sini kayaknya ada mic, ada handset, kemudian pengeras suara dan lain sebagainya. Ini kan perlu dana Pak ya. Minta maaf ini Pak, minta maaf saya tidak ini ke dalam, masuk ke dalam. Cuman apa salahnya? Supaya kan saya tahu juga loh Pak. Karena ini berurusan dengan biaya Pak Rustam. Iya. Bagaimana kalau kita minum kopi dulu? Oke, silakan. Kita minum kopi dulu. Saya minta maaf. silakan. Karena ini bahaya kalau kita bicarakan tanpa minum kopi. Saya minta maaf Pak. Jadi kita minum kopi. Sebenarnya saya yang persilakan Bapak. Makanya harus diminum kopi ini. Minta maaf. Kemudian merokok boleh? Karena kalau minum kopi tidak enak kalau tidak merokok. Cuma sebentar Pak, saya minta maaf. Saya tidak merokok Pak ya. Tidak merokok ya. Jadi ini menunjukkan Pak Rustam bahwa di tempat kita ini, di lokasi podcast ini, mau siapapun yang kita undang, bahwa di sini bebas silakan dalam artian kita tidak membatasi kebiasaan orang-orang yang perokok. Silakan ya, karena tidak pakai AC juga. Karena begini, kita tidak hanya mengundang dari kalangan besarnya, kalangan-kalangan besar, tapi sampai ke petani juga bisa kita undang di sini. Jadi pengalaman atau kebiasaan petani yang ada di lahan sawah atau di lahan perkebunan, mereka biasanya di alam terbuka, di sini kita buatkan seperti itu. Tapi ngomong-ngomong Pak, kalau begitu kita bakar dulu rokok. Kayaknya kan lebih enak loh Pak. Iya, memang harus dibakar memang dia. Kalau tidak dibakar bahaya Pak Rustam. Iya kan? Ada macisnya Pak, ada macis. Macis kayaknya. Iya. Macis. Minta maaf ini. Minta maaf. Pak Acep tolong terima kasih Pak ya. Minta maaf ini macisnya lama tadi. Boleh saya minum kopinya Pak? Silakan Pak. Kuenya nanti Pak Rustam saja makan. Oh jangan Pak, ini kan khusus untuk Bapak ini. Iya, terima kasih Pak ya. Bagaimana kopinya Pak? Wah, ini baru mantap ini. Itulah Pak, ini buatan stafnya kita. Semoga nanti kalau bisa disiapkan juga nanti untuk para narasumber seperti ini. Itulah yang berkaitan dengan pertanyaan tadi Pak. Baik Pak Rustam. Silakan Pak, lanjutkan. Jadi pertanyaannya Pak Rustam terkait dengan biayanya Pak Rustam ya. Jadi kita tidak bisa berkata apa-apa ya Pak Rustam ya, karena ini dana atau pengadaan segala macam alat-alat yang ada di sini ini semuanya swadaya. Swadaya dalam artian tidak hanya saya sendiri, tapi ada teman-teman lain juga yang mengadakan dan kita kumpul-kumpul akhirnya jadilah seperti ini. Luar biasa Pak Dadang ya. Memang kalau saya melihat inisiatif Pak Dadang ini luar biasa ya.
Karena memang semua yang ada di depan ini dia butuh dana, tetapi Pak Dadang tidak merepotkan orang lain ya. Iya. Ya, artinya bangkit dari diri sendiri ya. Bangkit dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Berarti Pak Dadang ini termasuk multiguna ya. Maaf ini. Multiguna ya. Multiguna ya. Jadi di samping bisa mempunyai inisiatif yang cemerlang, juga punya inisiatif untuk menyediakan dana tanpa mempersulit orang lain. Iya, seperti itu Pak Rustam. Sendiri maju, mandiri modern. Oh ya Pak, berkaitan dengan tadi maju mandiri modern, saya dengar di BPP Parigi Selatan ini sepertinya ada satu niat atau rencana, saya dengarin Pak, minta maaf ini Pak Dadang ya, mau luncurkan lagu dari BPP Parigi Selatan itu Pak. Kira-kira judulnya apa itu Pak ya? Bisa dijelaskan ini? Iya. Itu tadi yang kita sempat singgung sedikit. Iya, minta maaf. Judulnya Maju Mandiri Modern. Oh iya. Jadi ini sementara dalam proses editing. Untuk rekamannya sudah, pengambilan suara sudah. Kemudian kita mau langsung ke video klip ya. Video klip. Oh, iya. Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai, ini akan kita posting ke media YouTube ya. Yang ada ya. Iya. Sistem penyuluhan yang kita lakukan melalui secara langsung ataupun melalui media ini. Oh iya. Nah, yang kemarin itu saya bilang tadi melalui siaran radio. Sekarang bukan lagi siaran radio kita menggunakan, tapi sudah dalam bentuk siaran live, siaran langsung atau melalui video. Karena ini bukan harus kita videokan dulu baru kita bisa posting ke YouTube. Kenapa sampai muncul di pikirannya Bapak bahwa lagu ini harus maju mandiri modern ya? Silakan. Kalau untuk judul Pak Rustam, ini adalah moto dari Kementerian Pertanian. Maju mandiri modern. Itu yang kita mau angkat adalah bagaimana petani kita bisa maju mandiri dan modern seperti itu. Berarti Pak kalau mau launchingkan lagu ini berarti harus ada video klip ya Pak ya? Iya. Kira-kira maksudnya yang dimasukkan di video klip itu apa saja Pak ya? Jadi untuk sekarang ini karena ini lagu ini asalnya dari kami dari Parigi Selatan, Kecamatan Parigi Selatan, otomatis yang akan kita perlihatkan di dalam video klipnya itu adalah potensi yang ada di wilayah Kecamatan Parigi Selatan. Salah satunya Pak ya. Iya, kemudian akan kita posting di YouTube dengan channelnya itu BPP Parigi Selatan Official. Kapan rencana di launchingkan Pak? Soalnya kebanyakan kita ini ada yang penasaran loh. Yang bagaimana sih lagu maju mandiri modern dari Parigi Selatan? Yang jelasnya launchingnya setelah podcast ini dulu. Karena ini perdana Pak Yursam ya. Perdana ya. Ini perdana pertama untuk mengenalkan ya. Memperkenalkan lagu Orbit ini. Ya, kemudian setelah ini baru kita launching. Luar biasa. Lagunya tadi. Berarti ada dua fungsi. Di samping Bapak memperkenalkan Orbit sebagai media untuk para petani, juga Bapak mau promosikan tentang lagunya Pak ya? Lagu dari BPP Parigi Selatan. Multiguna tadi. Ada bukan Pak ya? Multiguna. Oh luar biasa Pak. Kemudian Pak Dadang, ini lagu terinspirasi dari berjalannya waktu dengan adanya program-program pemerintah berkaitan dengan IP 400. Ini lagu terkait semua di dalamnya kayaknya ini Pak ya? Ya, saya pikir ini memang lagu ini yang menciptakan ya. Saya karena hanya sebagai penanggung jawab. Oh memang ada yang menciptakan? Ada Pak. Boleh tahu Pak siapa namanya? Ya sebenarnya kalau nama tidak ada Pak ya. Karena ini ciptaan ini memang kita mengatasnamakannya ciptaan dari BPP, bukan orang pribadi. Tidak ada orang pribadi, tapi ini adalah hasil keluaran dari pikiran, pikiran dari teman-teman semuanya. BPP Parigi Selatan. BPP Parigi Selatan. Makanya songnya di situ adalah keseluruhan, tidak mencantumkan siapa orangnya. Seperti itu Pak Rustam. Jadi mudah-mudahan lagu ini nantinya bisa booming Pak ya. Karena ini menceritakan apa yang kita rasakan sebenarnya. Sebenarnya Pak kalau saya melihat lagu ini secara terperinci,
kayaknya ada sedih-sedihnya loh Pak. Karena sedih. Iya, karena di sini kita tidak mengenal waktu, terus kita mengabaikan waktu bersama keluarga. Mungkin kalimatnya yang sedih, tapi kita harus dengan semangat ya. Harus sebenarnya tidak boleh dibawa sedih ya. Harus mungkin kata-katanya itu bukan sedih Pak Rustam mungkin ya. Kalau saya sedih, mungkin kita tidak boleh berkata sedih karena ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sudah. Tetap harus semangat Pak ya. Sebagai penyuluh. Iya, harus semangat. Ini bukan sedih malah menurut saya. Apa itu Pak? Ini adalah motivasi buat kita. Iya. Bahwa ini adalah tugas yang diberikan tanggung jawab kita. Dimanapun berada. Iya, harus melaksanakan tugas seperti itu Pak. Iya. Luar biasa Pak ya. Ya terima kasih Pak. Mudah-mudahan saya juga berdoa semoga lagu Maju Mandiri Modern ini yang dikeluarkan dari BPP Parigi Selatan bisa juga dikenal di telinganya, didengar ya di telinganya Pak Menteri Pertanian ya. Iya, mudah-mudahan seperti itu. Bukan hanya Pak Menteri, malah kalau bisa Presiden ya Pak ya? Iya. Oh ya luar biasa Pak ya. Ya mudah-mudahan kita doakan saja Pak. Tetapi Pak kalau setahu pandangan saya, kalau misalnya Bapak launchingkan lagu ini harus bersama video klip tadi Pak ya. Sudah Bapak jelaskan tadi sebelumnya Pak ya. Jadi berarti kalau sudah siap semua video klip baru berarti Bapak launchingkan ya? Iya, langsung kita launching di channel tadi. Ya. BPP Parigi Selatan Official. Apa tadi Pak channelnya Pak? BPP Parigi Selatan Official. Satu kali Pak supaya mereka tahu juga. BPP Parigi Selatan Official. Ulang. Oke. Ulang. BPP Parigi Selatan Official. Supaya mereka dengar, ulang. Iya. Kok kesal ya Pak? Jadi kita nanti saja Pak Rustam ini karena ini berlanjut, berkepanjangan. Nanti kita tetap menjadwalkan semuanya narasumber yang ada hubungannya dengan pertanian dan ada juga hubungannya dengan informasi-informasi petani Pak. Terkait dengan pertanian. Iya, jadi nanti kita akan sampaikan. Jadi ini tidak menutup untuk kita saja di BPP Parigi Selatan, tapi boleh teman-teman penyuluh untuk menyampaikan informasi melalui media kita ini. Iya, kan kebetulan Bapak penanggung jawab di podcast ini, berarti kalau kita mengundang salah satunya narasumber, itu kita undang secara langsung atau bagaimana Pak caranya kita untuk mengundang narasumber di podcast ini? Ya, nanti kita akan menyurat secara resmi, Pak, ya? Menyurat secara resmi. Jadi kita mengangkat isu-isu apa yang terjadi perlu disampaikan ya. Nah, supaya petani tidak bingung ya. Tidak bingung ya. Oke, terima kasih Pak Dadang. Mudah-mudahan kita sama-sama doa dengan program-program pemerintah yang ada di BPP Parigi Selatan, terutama itu IP 400 bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Om Santi 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 Om. Penyuluh pertanian BPP